warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu tentang bagaimana pembetulan, pengurangan, penghapusan dan juga pembatalan dalam suatu perpajakan. Yang pertama adalah pembetulan. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Dirjen Pajak dapat membetulkan yang pertama adalah surat ketetapan pajak yang termasuk SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan juga SKPLB. Yang kedua adalah surat tagihan pajak. Yang ketiga adalah surat keputusan pembetulan. Yang keempat adalah surat keputusan keberatan. Yang kelima adalah surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. Yang keenam adalah surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. Yang ketujuh adalah surat keputusan pengurangan ketetapan pajak. Yang kedelapan adalah surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. Yang kesembilan adalah surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Yang terakhir adalah surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, ataupun kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua adalah bagaimana pengurangan, penghapusan, dan juga pembatalan. Dirjen Pajak karena jabatan ataupun atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan ataupun menghapuskan sanksi administrasi, yaitu berupa bunga, denda, dan juga kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena khilafan wajib pajak ataupun bukan karena kesalahannya. Yang kedua adalah mengurangkan ataupun membatalkan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak yang tidak benar. Yang ketiga adalah membatalkan hasil pemeriksaan ataupun surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa yang pertama penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, yang kedua adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ataupun pembatalan surat ketetapan pajak apabila yang pertama wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. Yang kedua adalah wajib pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak karena tidak memenuhi persyaratan. Selanjutnya adalah daluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan juga biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, dan juga surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Yang kedua adalah daluarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila yang pertama diterbitkannya surat paksa. Yang kedua adalah adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir adalah diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan karena wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ataupun tindak pidana lainnya yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir adalah dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan juga mengolah data, keterangan ataupun bukti yang dilaksanakan secara objektif maupun profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dirjen Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk yang pertama menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua adalah tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor ataupun di tempat wajib pajak yang ruang lingkupnya pemeriksaan dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, ataupun seluruh jenis pajak baik tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Selanjutnya adalah ada yang namanya pemeriksaan pajak pada bukti permulaan. Nah, bukti permulaan sendiri adalah keadaan, perbuatan, ataupun bukti berupa keterangan tulisan ataupun benda yang memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat semua buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.